Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini adalah waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita saat ini boleh merayakan Jumat Agung, yaitu peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan dan wafat untuk menebus dosa kita. Kiranya melalui ibadah khusus ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan dan boleh merasakan kuasa salibnya yang memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dihitung jemaat nomor 4, bait pertama, kelima, dan keenam. Hei mari sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, berisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya kali pembela dan kawan kudus. Ya maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memulai ibadah kita saat ini, ibadah Jumat Agung. Kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Hitung jemaat 183, bait pertama dan kedua. Insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur.
kami balik lagi. Insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu. Oleh karena saat ini kami boleh merasakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh merayakan Jumat Agung. Kami boleh merayakan peristiwa karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan dan mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terlebih juga Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang terus senantiasa ada di dalam kehidupan kami, memelihara kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami menyadari akan keberadaan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa kehidupan kami masih di dalam dosa. Kehidupan kami masih jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati di hadapan-Mu, kami mohon kiranya Tuhan memberikan pengampunan kepada kami dan mampukan kami Tuhan untuk bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang dengan kerendahan hati memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan anugerah-Nya. Inilah berita anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kita semua, seperti pada firman-Nya di dalam Yesaya 64 ayat 6 dan 8. Yang demikian firman Tuhan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Mari berita anugerah itu kita sambut bersama-sama dengan memuji nama Tuhan kita Jemaat 169, bait pertama sampai yang ketiga, memandang salib Rajaku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan menerangi hati kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang 19 ayat 28 sampai 38. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di dalam ibadah Jumat Agung saat ini adalah "Karena salib-Mu, hidupku dibaharui." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah kita nyanyikan kidung jemaat 169 yang lagunya tadi boleh kita hayati bersama. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku,
dan harta hilang harganya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, lagu ini apabila kita renungkan merupakan lagu yang indah. Apalagi ketika kita merenungkan di dalam Jumat Sengsara, sekaligus Jumat Agung, karena kesengsaraan yang terjadi pada diri Tuhan Yesus Kristus yang dijalaninya di dalam kasih yang besar, yang dijalaninya di dalam kemuliaan. Terlebih di dalam rangka pernyataan kemuliaan Allah bagi dunia yang berdosa ini. Salib bukan hanya kehancuran tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri, tetapi juga kehancuran hati Allah di dalam kasih-Nya pada umat kepunyaannya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, jalan salib yang dijalani Yesus Kristus menjadi cara Allah menghancurkan kekerasan hati manusia yang penuh dengan egoisme, yang dipenuhi dengan pemberontakan. Berapa banyak di dalam kehidupan kita yang hidup di dalam keegoisan? Berapa banyak di dalam kehidupan kita yang senantiasa hidup di dalam pemberontakan? Berapa banyak yang hidup di dalam kehidupan kita yang hidup untuk melawan Tuhan? Ketidakpedulian terhadap orang lain, karena sebenarnya mereka itu adalah miskin kasih. Pengalaman mereka adalah cenderung pengalaman kekerasan. Pengalaman mereka adalah cenderung pengalaman berprasangka buruk, berprasangka negatif terhadap orang lain. Bahkan di dalam kehidupan privasinya, di dalam kehidupan pribadinya. Dengan adanya dunia maya, gawai ya, di dalam kehidupan kita yang senantiasa kita bawa kemana-mana. Banyak orang yang mengalami pengalaman kekerasan. Bahkan di situ orang boleh mengalami pengalaman kebencian. Akibatnya tidak bisa dipungkiri, saudaraku dikasihi Tuhan. Mereka membawa pengalaman yang diterima dari gawai, dari dunia maya itu di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan interaksi bersama-sama dengan orang lain. Bahkan bisa jadi di dalam kehidupan keluarga. Saudaraku dikasihi Tuhan, salib Kristus memberikan harapan baru. Salib Kristus menghadirkan interaksi yang baru di dalam kehidupan umat manusia. Di dalam kehidupan umat manusia yang dipenuhi dengan kekerasan, dibalas dengan pengampunan, dibalas dengan doa, dibalas dengan memberkati. Bahkan seperti halnya Tuhan Yesus Kristus membalas apa yang mereka lakukan kepada dirinya dengan pengampunan dan berkat bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salib Kristus yang menjumpai hidup kita, mengubah hidup kita, pastilah juga membawa perubahan dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, hidup kita pun juga boleh hidup di dalam kasih. Dan seperti halnya kerelaan Kristus yang mengasihi dunia ini, yang mengasihi saudara dan saya. Mungkin kita punya kalung salib, mungkin di dalam rumah kita ada salib,
Tapi apakah kalung, apakah salib yang ada di rumah itu mengubah kita? Enggak. Tapi yang mengubah itu adalah Yesus Kristus yang tersalib. Oleh karena biarlah hati kita, biarlah hatimu yang berjumpa Yesus yang disalib, itu yang mengubahkan hidupmu. Karena Yesus Kristus yang disalibkan itu mendemonstrasikan, menyatakan kasih Allah. Dan semestinya itu menghancurkan hati kita. Dan tentunya itu membawa pengharapan kita di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang menebarkan benih-benih hidup yang tidak berpengharapan. Banyak orang putus asa, banyak orang berbuat bodoh, banyak orang tidak bertanggung jawab. Bahkan pengharapan sesungguhnya hilang seiring hilangnya atau berkurangnya pengalaman kasih di dalam hubungan kita dengan orang lain, di dalam hidup bersama dengan orang lain. Kasih Kristus yang hebat di kayu salib adalah kabar baik bagi kita semua. Kabar baik yang terus digaungkan di dalam dunia ini. Hati yang tidak lagi atau kurang disapa oleh kasih akan menjadi semakin keras. Bahkan orang itu semakin hari tidak peka terhadap orang lain, terhadap sekelilingnya. Yesus Kristus menyatakan kasih kepada setiap hati yang memandang salibnya. Hati yang mengalami salib Kristus akan menjadi hati yang dihancurkan di dalam segala kecongkaan dan dibentuk kembali hati itu untuk memiliki kasih Kristus. Dan itu oleh karena pimpinan Allah sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya yang menjadi perenungan di dalam Jumat Agung kita saat ini. Masihkah hidup kita saat ini dikoreksi oleh salib Kristus ketika kita memandang salibnya? Semestinya tidak ada hal yang lebih menghancurkan hati kita selain kasih Kristus yang diberikan kepada kita ketika kita masih berdosa. Martin Luther pernah berkata, kekristenan adalah tentang sebuah proses, bukan hasil. Kita terus berada dalam sebuah pergumulan akan kasih karunia Allah untuk menjadi lebih baik. Proses ini tidak akan pernah berhenti selama kita hidup di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengalami pembaharuan dalam salib Kristus, marilah kita juga bersama-sama menghadirkan pembaharuan dalam hidup bersama dengan banyak orang. Menghadirkan pembaharuan di dalam hidup bersama, di dalam ikatan kasih dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Selamat merayakan Jumat Agung, saudara-saudaraku, dengan mengalami kehancuran hati yang congkak untuk kembali dibentuk oleh Allah di dalam kasih yang serupa Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkatimu. Amin. Kita masuk saat hening sejenak. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Dan kami mohon Tuhan, kiranya kuasa salib-Mu memperbaharui hidup kami, memperbaharui di dalam setiap langkah kami, setiap tindakan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mewujudkannya di dalam keluarga, di dalam gereja, dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami juga berdoa untuk para medis. Kami berdoa untuk setiap orang yang ambil bagian di dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan memberikan kekuatan kepada pemerintah dan saudara-saudara kami. Tuhan kiranya memberkati di dalam kehidupan mereka kesehatan yang dari Tuhan. Bahkan Kau berkati juga keluarganya yang menanti-nantikan mereka untuk datang di dalam setiap kehidupan mereka, untuk setiap saat, setiap waktu hadir di dalam rumah mereka. Engkau berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan, memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga Tuhan saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan Bapak Tugiman, kami serahkan Bapak Rohani, kami serahkan Bapak Ibu Sulistyo, Ibu Bibit, Bapak Andi Kirana, Ibu Munarti Subandi, Ibu Sujito, Ibu Nurrohim, dan saudara kami yang lain yang masih hidup di dalam pergumulannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami mohon berkat pemulihan kesembuhan untuk mereka. Kami serahkan juga untuk para Adi Yuswo, Bapak Namrud, Ibu Poniem, Ibu Suminah, Ibu Tugiman, Ibu Tumi, Ibu Sujinah, Ibu Suwarti, Ibu Munarti Subandi, Ibu Sujito, dan saudara kami yang lain. Kami serahkan ke dalam kuasa kasih-Mu. Di masa tuanya Engkau terus memberkati dan Engkau terus memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka di masa tuanya tetap boleh menjadikan berkat bagi setiap anak cucunya. Kami serahkan gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang akan terus memberkati di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih dalam melaksanakan tugas panggilan Tuhan untuk mewartakan karya kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan. Adapun dasar kita mengumpulkan persembahan dari 1 Petrus 2 ayat 5, yang demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan persembahan yang akan kami kumpulkan ini, sehingga boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama kumpulkan persembahan kita dengan kidung jemaat 392 bait yang pertama. Ku berbahagia. Aku mari
bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Marilah dengan tangan di dada kita meneguhkan dan menyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan Allah menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan kidung jemaat 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.